Masa aksi yang tergabung atau yang berlangsung hari ini di Jakarta terpecah antara di depan gedung DPR Senayan dan di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha dekat Istana Merdeka Jakarta. Fokus kedua titik aksi massa itu menyuarakan penolakan perpanjangan masa jabatan presiden. Bagaimana Istana melihat demonstrasi pada hari ini? Saya akan tanyakan langsung eh, dengan tenaga ahli utama kantor staf Presiden. Hari ini ada Mas Mufti Makarim, Deputi Tenaga Ahli Utama Kedeputian 5 KSP. Selamat malam, Mas Mufti, apa kabar? Baik, baik, Mas Renhat. Ya, Selamat malam. baik. Mas Mufti, langsung saja seperti apa Istana menyikapi demonstrasi yang berlangsung pada hari ini karena salah satu poinnya adalah masih menyoroti soal penolakan wacana perpanjangan masa jabatan Presiden, dalam hal ini adalah Presiden Joko Widodo. Terhadap kegiatan demonstrasi sendiri, sejak awal Presiden sendiri sudah menyatakan bahwa itu merupakan bagian dari proses demokrasi. Artinya, gerakan mahasiswa dalam melakukan aksi demonstrasi sejauh itu dilakukan sesuai dengan koridor demokrasi dan penyampaian aspirasi yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan undang-undang, itu akan dianggap atau akan diberi tempat oleh pemerintah. Karena itu bagian dari pernak-pernik demokrasi kita. Sehingga sejauh ini kami melihat sejak awal ketika beberapa hari yang lalu sudah terjadi serangkaian aksi demonstrasi, kami melihat itu sebagai bagian dari proses dinamika demokrasi. Namun kait isunya sendiri sebenarnya sudah tidak relevan karena pernyataan Presiden terkait dengan 3 periode sudah jelas bahwa itu tidak ada sama sekali dalam agenda pemerintah pada saat ini. Oke. Kita melihat ada terjadi perubahan skenario ya, Mas Mufti, yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa dari demo yang serupa tadi, demo yang sebenarnya mau dilakukan dari istana, tapi kemudian ke DPR. Melihat perubahan itu, banyak yang kemudian menilai memang ini karena ada upaya komunikasi, upaya pendekatan yang dilakukan oleh istana, oleh pemerintah ke mahasiswa. Benarkah demikian, Mas Mufti? Sejauh yang kami tahu, rekan-rekan mahasiswa adalah elemen masyarakat yang cukup memahami situasi politik dan isu-isu politik. Sehingga mereka melihat bahwa saluran aspirasi yang bisa menampung atau menerima aspirasi yang mereka terima, itu salah satunya adalah DPR. Karena beberapa waktu yang lalu mereka juga sudah melakukan aksi di lingkungan istana. Sehingga kami tidak melihat bahwa ini bagian dari upaya-upaya yang memang diskenariokan oleh pihak tertentu, tapi murni memang inisiatif dan keputusan yang diambil oleh kalangan mahasiswa sebagaimana mereka sampaikan di dalam pernyataan yang mereka publikasikan. Oke, tapi kan sebelumnya ada pendekatan ya yang dilakukan oleh Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Pak Wiranto, berkomunikasi, ini diakui juga berkomunikasi dengan mahasiswa. Istana juga terlihat mencoba untuk mendekati kelompok-kelompok mahasiswa lain seperti BEM Nusantara dan juga Cipayung Plus. Itu tidak Anda lihat sebagai sebuah upaya mengubah skenario demonstrasi hari ini? Kami di lingkungan istana diperintahkan untuk menjadi mata. Kami di lingkungan istana diperintahkan untuk menjadi mata dan telinga dari Presiden. Artinya melihat persoalan di masyarakat dan mendengar aspirasi daripada masyarakat. Sehingga kita bisa melakukan penyampaian informasi, bisa melakukan berhubungan dengan proses-proses untuk melakukan hegemoni atau pengendalian terhadap mahasiswa. Sehingga menurut kami sebenarnya semua ini adalah dinamika yang biasa saja, dinamika yang berjalan sesuai dengan koridor di mana setiap ada elemen masyarakat, mereka berhak untuk memilih apa yang mereka ekspresikan sebagai cara untuk berkomunikasi dengan pemerintah. Oke. Termasuk soal isu peretasan, Mas Mufti, apa tanggapan Anda karena sebelum demonstrasi dilakukan terhadap elemen ada peretasan terhadap sejumlah elemen mahasiswa yang dituding ini adalah bagian dari upaya penggembosan? Pemerintah sendiri melalui Menkominfo ya sudah memberikan pernyataan bahwa tidak ada satu kebijakan apapun yang berkaitan dengan peretasan terhadap elemen-elemen masyarakat, terutama masyarakat yang akan melakukan aksi terhadap pemerintah. Sehingga kami sendiri sebenarnya tidak tahu itu yang melakukan siapa. Tapi kepada mereka yang mengalami peretasan, jika memang merasa dirugikan, silakan untuk melakukan pelaporan supaya bisa dilakukan proses investigasi secara hukum. Oke.
Selain soal, kalau tadi Anda katakan soal perpanjangan masa jabatan dan penundaan pemilu tidak lagi relevan isunya karena sudah disampaikan oleh Presiden kemarin, tapi ada sejumlah isu-isu lain ya yang menjadi poin tuntutan dari mahasiswa berkaitan juga dengan sosial, misalnya soal kenaikan harga-harga bahan pokok atau kemudian juga soal polemik minyak goreng. Nah, bagaimana kemudian ini tuntutan-tuntutan ini kemudian dicermati oleh istana dari apa yang disampaikan oleh para mahasiswa ini? Ya, kami sangat menyadari bahwa masyarakat pada saat hari ini memang mengalami dampak atau kesulitan akibat dari persoalan-persoalan yang tadi sudah disebutkan Mas Renhat. Tapi memang ada banyak faktor yang menjadi penyebab dari sejumlah situasi tersebut. Misalnya pengaruh dari perkembangan harga dunia, lalu kemudian juga dari persoalan-persoalan di wilayah geopolitik. Pemerintah sendiri sejak awal sudah mencermati kemungkinan akan membuatnya persoalan tersebut, sehingga sudah melakukan berbagai langkah antisipasi. Kami sendiri menerima aspirasi dan menerima masukan-masukan termasuk kritik dari masyarakat terkait proses tersebut. Tetapi sejauh yang kami tahu bahwa seluruh kementerian dan lembaga memang berusaha keras menjalankan perintah Presiden untuk bisa mengatasi persoalan-persoalan yang menjadi aspirasi mahasiswa pada hari ini. Oke, baik. Terakhir, Mas Mufti, ini kita lihat masa aksi terpecah, ada juga demo dekat istana. Sebetulnya bagaimana Presiden melihat demonstrasi hari ini dan posisi Presiden hari ini ada di mana, Mas Mufti? Tidak mengikuti secara persis ya kegiatan Presiden pada hari ini, tetapi yang jelas seluruh tempat-tempat yang menjadi titik aspirasi atau penyaluran aspirasi daripada masyarakat itu sebenarnya merupakan titik yang memang selama ini menjadi tempat masyarakat untuk berkomunikasi ya. Sehingga kami melihat bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah memfasilitasi tempat-tempat yang memang menjadi titik-titik yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk menyalurkan aspirasi. Oke, baik. Terima kasih Mas Mufti Makarim, tenaga ahli utama Kedeputian 5 dari Kantor Staf Presiden untuk waktunya pada malam hari ini. Selamat malam, sehat selalu Mas. Selamat malam, terima kasih. Kami akan segera kembali sesaat lagi, tetap di CNN Indonesia Newscast.